Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video khusus untuk membahas saham-saham yang bergerak di bidang energi. Jadi terkhususnya juga saham-saham yang bergerak di bidang batu bara, teman-teman. Karena seperti yang teman-teman perhatikan bahwasanya di beberapa hari ini saham-saham yang bergerak di bidang energi mengalami suatu tekanan dan juga pergerakannya cukup terbatas, namun kita akan coba forecasting saham-saham yang bergerak di bidang energi, kemana dia mau bergerak gitu. Nah, sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya kembali ingin ingatkan kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng, sharing bareng, dan juga belajar bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke? Untuk informasi lebih lanjut nanti kita akan berkomunikasi ketika teman-teman klik link tersebut. Nah, kita akan langsung saja. Pertama kali kita akan melihat forecasting indeks IHSG kita seperti yang teman-teman perhatikan di perdagangan hari ini. Indeks kita ditutup cukup menguat atau hanya tipis plus 0,02% di level harga 7196, yang dimana seperti yang teman-teman perhatikan terbentuk suatu candle doji di sini. Jadi beberapa hari ini, dalam 2 hari ini, teman-teman menemukan sebuah informasi bahwasanya terbentuknya sebuah candle doji, yang dimana biasanya candle doji itu terbentuk karena minimnya transaksi atau juga biasanya tekanan beli atau tekanan jual itu tidak terlalu dominan ya teman-teman. Jadi terbentuklah sebuah candle doji yang terjadi di perdagangan hari ini. Dan seperti yang teman-teman ketahui juga bahwasanya kalau teman-teman buka investing.com, kalau seandainya teman-teman buka investing.com dan coba melihat kalendernya, maka teman-teman akan menemukan bahwasannya di hari Kamis nanti atau minggu ini akan ada sebuah pengumuman penting dari US sendiri, yaitu dari apanya namanya, dari bank gubernurnya dari The Fed-nya atau John Powell-nya sendiri, yang akan mengumumkan tingkat inflasi dan juga kebijakan suku bunga mereka, teman-teman. Jadi kebanyakan juga para investor dan juga para trader lebih banyak menunggu, sehingga mengakibatkan indeks kita sendiri atau dalam beberapa hari perdagangan ini mengalami suatu volatilitas atau lebih tepatnya kurang enak untuk kita transaksikan, teman-teman. Jadi teman-teman juga harus perhatikan dalam minggu ini ada sebuah berita penting atau sebuah news yang sangat penting yang harus teman-teman perhatikan, yang bisa teman-teman jadikan acuan. Jadi kita tunggu apa hasilnya di hari Kamis nanti gitu. Oke. Nah, untuk indeks kita sendiri teman-teman perhatikan, kita sudah forecasting bahwasanya kemungkinan besar akan memasuki area demand zone yang telah kita tandakan, yaitu di level harga 7.000 sampai 7.086 ini. Jadi kita akan lebih coba konservatif di market karena indeks kita sendiri juga sedang berada di area titik tertingginya, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah fake out atau false break. Jadi kita tunggu aja seperti apa pergerakannya ke depannya, teman-teman. Jadi kalau seandainya dia benar-benar break suatu area yang kita tandakan ini, besar kemungkinan dia akan masuk ke area demand level yang benar-benar masih sangat fresh, yaitu di area ini, teman-teman. Jadi kita tunggu aja perkembangan ke depannya seperti apa untuk pergerakan indeks IHSG kita gitu. Oke. Nah, di sini saya sudah rangkum saham-saham apa aja yang akan kita bahas di video kali ini, dan juga terkhususnya saham-saham yang bergerak di bidang sektor energi, teman-teman. Dan kita akan langsung saja membahas saham pertama, yaitu saham ITMG. Nah, kalau untuk ITMG sendiri, kalau teman-teman perhatikan sebenarnya secara majority trendnya itu udah sangat terlihat jelas. Saham ini benar-benar berada dalam suatu tren yang sangat impulsif ke atas, atau berada dalam suatu tren yang sangat bullish. Jadi di sini teman-teman perhatikan kenaikannya itu sangat ekstrim, sehingga channel trend lainnya juga harus selalu mengalami namanya adjustment, teman-teman. Jadi sebenarnya untuk ITMG ini nggak ada yang perlu kita takutkan, terlepas dia koreksi di beberapa hari ini, itu merupakan suatu hal yang wajar aja sebenarnya untuk saham ITMG. Namun kita bicara di mana sih kemungkinan besar area yang dia akan kejar gitu. Nah, teman-teman harus perhatikan sebenarnya di sini ada suatu demand level yang dimana kalau seandainya dia benar-benar mengalami suatu penurunan yang cukup ekstrim, dia akan memasuki area demand level kita di area ini, teman-teman. Jadi sebenarnya ITMG selagi berada di area yang kita tandakan ini, tidak ada yang perlu kita takutkan, teman-teman. Jadi
kita melihat aja selagi momentumnya berada di atas pivotnya nih, tengah-tengah channel trendline-nya ini, berarti momentum demand itu masih tinggi dan teman-teman masih layak untuk hold saham ini gitu. Tapi kalau seandainya channel trendline ini dia benar-benar breakdown ke bawah, itu merupakan suatu signal atau suatu warning bagi kita untuk jauhi saham ITMG ini gitu. Jadi sebenarnya untuk saham ITMG sendiri overall masih sangat impulsif ke atas dan kenaikannya juga sangat ekstrim. Seperti yang teman-teman perhatikan, dia sudah beberapa kali hampir menembus channel trend line-nya dan di sini dia mengalami sebuah koreksi. Nah, besar kemungkinan kalau seandainya dia koreksi, dia akan memasuki area demand level kita di level harga 38450 sampai 36700, teman-teman. Kalau seandainya kita lihat secara minority trend-nya, setidaknya dia akan kejar 39600 gitu. Jadi untuk ITMG sendiri sebenarnya overall masih bagus-bagus aja, namun untuk entry kita sarankan tunggu dia penetrate dulu ke bawah correction, baru teman-teman bisa hajar saham ITMG nih. Karena sebenarnya untuk saham batu bara teman-teman gak ada yang perlu ditakuti ya, karena sektornya juga masih mendukung dan juga seperti yang kita ketahui ini sudah memasuki musim dingin. Jadi Eropa juga pasti butuh batu bara dan Asia yang lain yang terkena dampak efek musim dingin pasti butuh batu bara, dan itu merupakan sentimen yang positif untuk pergerakan saham yang bergerak di bidang batu bara. Nah, kalau kita lihat sendiri, sebentar kita lihat Newcastle-nya dulu. Nah, kalau kita lihat sendiri pergerakan batu baranya, kita ubah weekly supaya kita lihat secara jelas untuk untuk komoditasnya. Di sini teman-teman perhatikan, kita letak high-nya di sini. Nah, oke, kita letak high-nya di sini, dan kalau kita tarik channelnya dari sini, teman-teman perhatikan, kalau kita tarik dari sini channelnya, di sini kalau teman-teman perhatikan dia membentuk sebuah ascending, teman-teman. Ini merupakan sebuah pola, yaitu pola continue. Jadi di sini kita perhatikan aja kalau seandainya dia benar-benar break di atas 439 ini, itu merupakan suatu signal untuk saham batubara untuk komoditas ini akan terus rally gitu. Jadi kita lihat aja secara structure market sendiri, secara komoditasnya masih menarik untuk teman-teman perhatikan, dan untuk sahamnya juga terprice in dengan harga batubaranya yang juga melambung terus ke atas gitu. Nah, itu untuk ITMG, teman-teman. Tadi itu untuk ITMG, selanjutnya kita lihat sampai PTBA. Kalau PTBA ini ada sesuatu yang sedikit agak kurang menarik, tapi namun sebenarnya overall masih menarik. Sebenarnya secara overall masih bisa teman-teman pantau ya. Kurang menariknya ketika kita lihat secara structure marketnya, teman-teman. Di sini kalau kita tarik channel trendline-nya di sini, dia telah breakdown ke bawah, yang dimana besar kemungkinan dia akan kejar area demand level berikutnya nih. Kalau kita tarik Fibo 618, kita tarik di sini, kita akan menemukan sebuah demand levelnya itu sekitaran area-area ini, teman-teman. Jadi kita tandakan seperti ini bentuknya. Nah, kemungkinan besar dia akan kejar area demand level kita di area ini. Jadi kalau seandainya teman-teman yang ingin coba entry PTBA atau buyback kembali PTBA, perhatikan level 4100 sampai 3960. Karena besar kemungkinan dia akan coba penetrate kembali ke dalam ini, dia akan jemput orderannya dan dia akan lanjut rally gitu. Jadi ada sebuah key level penting yang harus teman-teman perhatikan, yaitu di 3960 sampai 4100. Kalau seandainya dia benar-benar breakdown ke bawah, berarti structure marketnya benar-benar hancur dan ya lebih baik kita tinggalkan saham PTBA ini. Namun secara overall masih menarik secara area ya. Namun secara momentum memang dia kurang menarik karena dia telah breakdown dari channel trendline-nya, tapi secara area ada sesuatu yang bisa teman-teman manfaatkan gitu. Jadi untuk PTBA teman-teman boleh perhatikan ketika dia penetrate ke bawah, teman-teman bisa manfaatkan untuk coba koleksi saham PTBA ini gitu. Nah, selanjutnya kita lihat saham Adaro. Untuk Adaro sendiri sebenarnya kalau kita lihat di sini ada sebuah support yang terbentuk dari doji. Nah, di sini dia masih mampu bertahan di atas 3860. Sebenarnya di sini teman-teman bisa beli, tapi saya sarankan jangan terlalu menggunakan dana yang terlalu over ya, karena besar kemungkinan kalau seandainya dia akan retrace, kita akan lihat atau kita akan coba forecasting kemana dia akan tuju, teman-teman. Sebenarnya di sini udah terlihat jelas saham ini benar-benar berada dalam suatu tren yang sangat impulsif ke atas. Namun kita akan perhatikan saham ini secara lebih time frame kecilnya saja. Kita lihat dulu secara time frame kecilnya dulu. Di sini kita lihat seperti ini. Nah, sebenarnya secara tren saham ini
masih benar-benar impulsif ke atas, jadi gak ada yang perlu kita takutkan sebenarnya teman-teman. Dan kalau kita tarik dari sini, eh, dia sudah overlap ya, dia sebenarnya sudah overlap dan wajar aja dia coba kembali ke channel trend lainnya. Namun kalau kita tarik secara majority trendnya di sini, dia berada adjustment, jadi pergerakannya akan cukup lebar. Jadi sebenarnya overall saham Adaro ini masih layak untuk kita pertimbangkan untuk koleksi. Namun kalau seandainya teman-teman ingin coba buyback lagi saham ini, kita tinggal tunggu area yang benar-benar berada di base price-nya teman-teman. Nah, kita akan lihat secara momentumnya. Kalau seandainya teman-teman ingin entry saham PTBA ini, untuk Adaro ini, kita akan temukan bahwasanya ada sebuah area yang bisa teman-teman jadikan area. Nah, di sini teman-teman perhatikan ada sebuah area yang bisa teman-teman lihat apabila dia benar-benar mengalami suatu penurunan yang sangat ekstrim gitu. Jadi, tapi saya pribadi sih melihatnya kecil kemungkinan dia akan jatuh ke area ini, karena di sini kita lihat ada sebuah doji kecil yang teman-teman lihat di sini adalah sebuah orderan yang masih kecil transaksi ya. Jadi ini merupakan bisa teman-teman asumsikan menjadi suatu area unfilled order namanya teman-teman. Jadi area-area yang seperti ini teman-teman bisa jadikan namanya suatu area unfilled order gitu. Jadi kita perhatikan dulu area pertama. Itu ada di level harga 3790 sampai kita buat dulu se-adjustment mungkin. Nah, kita lihat dulu sebentar ya. Kita sesuaikan dulu. Nah, di sini teman-teman temukan ada area yang bisa teman-teman perhatikan, yaitu di level harga 3670 sampai 3790. Ini merupakan area yang bisa teman-teman jadikan suatu area demand level yang untuk teman-teman entry. Sebenarnya untuk Adaro sih masih menarik untuk teman-teman perhatikan. Sekarang kita tinggal bicara entry di mana yang bisa teman-teman perhatikan. Ini merupakan area UFO yang masih fresh, yang besar kemungkinan kalau seandainya dia penetrate ke bawah, ini merupakan area yang bisa teman-teman jadikan suatu yang bagus untuk coba entry di saham Adaro ini gitu. Oke, itu untuk Adaro. Yang penting perhatikan area stop loss kita ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman entry, teman-teman nggak stop loss. Kalau seandainya teman-teman nggak ingin stop loss, ya wajar-wajar aja atau sah-sah aja ketika saham ini benar-benar berada dalam suatu fundamental yang bagus, dan kita tinggal tunggu saja di mana area dan momentum yang tepat untuk terus melakukan buyback atau average down gitu. Jadi average down sendiri pun bukan sembarang average down, teman-teman harus mengerti structure marketnya teman-teman, dan juga harus ngerti momentumnya, itu yang paling penting. Jangan nanti ketika trennya masih strong momentum bearish, ya teman-teman average down itu yang sangat berbahaya nantinya gitu. Oke, itu untuk Adaro. Selanjutnya saham Indi kita lihat. Untuk Indi sendiri teman-teman perhatikan di sini dia secara momentum dia memang strong bullish ya di sini teman-teman perhatikan. Jadi kalau seandainya ada suatu koreksi yang cukup signifikan, itu merupakan suatu hal yang wajar-wajar saja. Nah, kalau kita tarik Fibo-nya di sini teman-teman temukan memang ada suatu area yang bisa teman-teman manfaatkan ketika dia benar-benar masuk area ini. Jadi untuk Indi sendiri, kalau seandainya teman-teman ingin entry, kita wait and see dulu, tunggu dia benar-benar memasuki area ini, baru teman-teman bisa pertimbangkan entry gitu. Jadi kita tandakan areanya. Nah, ada di 2750 sampai 2560. Kita adjustment saja. Bentar ya, ini saya hapus. Kita ambil area demand levelnya saja. Nah, ini areanya, jadi 2600 sampai 2750. Jadi kita tunggu dulu dia masuk penetrate ke bawah, baru teman-teman boleh entry. Karena dengan kondisi market kita yang sekarang nggak mendukung kita untuk lebih agresif ya teman-teman. Jadi kita coba menganalisa seobjektif mungkin atau sekritis mungkin gitu. Jadi lebih baik kita lihat di mana area-area pentingnya, dan ketika dia benar-benar masuk sesuai forecasting kita, teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham-saham yang telah kita jadikan suatu watchlist gitu. Oke, ini untuk Indi. Selanjutnya kita lanjut, ada saham MDKA. Nah, untuk MDKA sendiri sebenarnya masih menarik teman-teman, karena di sini dia masih telah break ya, dia telah break dari area channel trendline correctionnya ini. Kalau kita perhatikan sebenarnya secara momentum juga dia masih berada di atas Fibo 618-nya. Jadi masih menarik untuk teman-teman hold ya. Masih menarik untuk teman-teman hold. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin swingkan, sebenarnya selagi dia di atas 3940 ini masih
aman-aman aja untuk teman-teman koleksi. Kecuali dia benar-benar breakdown di bawah 3940, baru apapun ceritanya ya teman-teman wajib cut loss gitu. Tapi selagi dia benar-benar berada di atas swingnya ini ya masih aman-aman aja sebenarnya untuk teman-teman hold gitu, apabila teman-teman tipe trader yang swing. Nah, sebenarnya kalau kita lihat secara tren ya, kemungkinan besar dia ada potensi upset yang masih layak untuk kita pertimbangkan secara risk to reward ratio-nya, teman-teman. Memang selagi dia berada di bawah channel trendline-nya ini, di bawah pivot tengah-tengah ini, memang secara momentum bullishnya itu masih cukup lemah, namun secara overall dia masih berada dalam suatu fase yang naik ke atas atau landingnya ke atas. Jadi kalau seandainya dia benar-benar mampu break teman-teman di atas 4450 ini, dia berada di atas pivot channelnya ini, dan itu merupakan suatu momentum power buyingnya itu yang cukup kuat. Jadi kita tunggu aja ketika dia benar-benar break 4450, dia akan terus akan up gitu. Jadi sebenarnya untuk MDKA sendiri masih layak untuk teman-teman hold. Jadi selagi dia tidak berada di bawah 3940 sih sebenarnya untuk teman-teman swing kan masih aman-aman aja gitu. Oke, itu untuk MDKA. Kita lihat saham Harum, teman-teman. Nah, untuk Harum sendiri teman-teman perhatikan sebenarnya juga secara tren saham ini kalau kita tarik dari sini dia sedang berada di fase yang up ya, teman-teman perhatikan. Namun seperti biasa dia masih berada di bawah pivot channel trendline-nya ini gitu. Tapi secara area sebenarnya saham ini masih menarik, teman-teman. Secara area saham ini masih menarik untuk teman-teman perhatikan sebenarnya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba entry di saham Harum ini, merupakan ini area yang cukup menarik untuk teman-teman perhatikan, karena kita lihat secara risk to reward ratio, kita ukur aja. Stop lossnya sendiri memang cukup gede sebesar 5,6%, tapi untuk swing teman-teman bisa hold sahamnya sampai sekitar 2280 gitu. Jadi ada sebesar 20%-an yang bisa teman-teman manfaatkan untuk gainnya. Jadi ya masih worth it untuk teman-teman pertimbangkan entry di saham Harum ini, karena secara overall saham ini masih momentumnya ke atas ya. Jadi masih oke untuk teman-teman manfaatkan untuk swing saham Harum ini sendiri gitu. Secara teknikal masih menarik, teman-teman. Oke. Itu untuk Harum. Selanjutnya saham Antam kita lihat. Kita lihat Antam. Sebenarnya saham Antam ini merupakan saham yang bergerak di bidang nikel ya. Salah satunya ini perusahaan yang paling besar yang memproduksi nikel adalah Antam dan Inco, teman-teman. Jadi ya teman-teman juga ketahui bahwasanya pemerintah atau juga banyak suatu emiten yang sedang coba berpaling ke dalam sektor tenaga listrik gitu, kendaraan-kendaraan, dan salah satu komponen untuk menciptakan suatu baterainya adalah nikel, teman-teman. Dan salah satu produsen terbesar itu adalah Antam dan Inco produksinya gitu. Sebenarnya ini teman-teman perhatikan, kita temukan ada suatu demand level di sini, memang cukup lebar range-nya, teman-teman. Sebenarnya kalau kita bicara range, demand levelnya ini cukup lebar. Jadi untuk teman-teman swing jangka panjang sih masih menarik untuk teman-teman lihat saham Inco ini. Jadi sebenarnya kalau kita bicara swing ya, kita bicara swing itu selagi trennya nggak patah ya masih sah-sah aja teman-teman coba pegang sahamnya. Jadi ada suatu key level penting yaitu di 1870, selagi harganya berada di atas area itu saham ini masih ada potensi upside ke atas, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba swingkan saham ini dalam jangka medium term, ada potensi upside, setidaknya dia akan kejar area-area resistennya gitu. Setidaknya dia akan kejar area 2580 atau 2590 ini. Jadi masih menarik untuk teman-teman pertimbangkan koleksi saham Antam ini. Kalau seandainya dia masih coba penetrate ke bawah, memasuki area demand zone ini, ya justru semakin bagus teman-teman bisa manfaatkan untuk coba koleksi saham Antam ini, dan perhatikan area stop loss kita di bawah 1870, teman-teman. Secara overall sih Antam ini masih menarik untuk teman-teman koleksi gitu. Oke. Itu untuk Antam. Nah, selanjutnya ada Inco. Untuk Inco sendiri juga sebenarnya kurang lebih pergerakannya hampir sama seperti Antam, namun secara range dia memang sedikit lebih lebar, karena kalau kita bicara demand levelnya dia ada di area bawahnya nih gitu. Dia berada di area bawah, jadi kita tunggu aja apakah dalam beberapa waktu dekat ini dia akan coba upside atau bagaimana. Kalau seandainya dia coba penetrate ke bawah lagi, ya teman-teman bisa manfaatkan untuk coba kembali koleksi saham Inco ini sendiri. Kita lihat dulu untuk stop lossnya ada berapa persen kalau seandainya teman-teman ingin stop loss. Nah,
Stop loss sendiri kurang lebih memang ada 8% dari demand levelnya ini, tapi sih saya yakin dan percaya dia akan coba upset ya, karena saham ini masih menarik secara price action teman-teman, karena kita katakan ini AB sama dengan CD dan dia setidaknya akan kejar bagi area D-nya gitu. Jadi ya untuk teman-teman yang ingin coba koleksi Inco dalam medium term masih menarik untuk teman-teman pertimbangkan, karena ada potensi dia masih upside ke atas gitu. Oke, itu untuk Inco. Dan kita lihat saham terakhir itu ada saham Pegas. Untuk Pegas ini sendiri jujur saya juga sudah punya barangnya, dan Pegas ini sendiri di perdagangan hari ini dia ditutup minus 1,92%. Dia sedang berada di area demand levelnya juga, namun seperti yang teman-teman perhatikan area demand ini sudah beberapa kali di retest ya, sudah beberapa kali di retest. Tapi kalau kita lihat secara majority trendnya, saham ini sedang berada di dalam fase trend yang benar-benar strong bullish. Dan saya melihat kalau seandainya dia benar-benar kita coba adjustment ya, kita coba adjustment analisa. Kalau seandainya dia benar-benar breakdown ke bawah sih, ada sebuah area yang masih menarik juga untuk teman-teman perhatikan untuk terus coba hold saham Pegas ini sendiri. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba cut loss atau hold saham ini, setidaknya teman-teman harus punya reason yang benar-benar tepat ya. Jangan sampai teman-teman nggak ingin cut loss tapi nggak punya alasan gitu. Jadi saya pribadi pun melihatnya, saya udah reanalis juga. Kalau seandainya dia benar-benar ada suatu penetrate kembali ke bawah, saya akan coba kembali fokus di saham Pegas ini sendiri, dan saya akan lihat selagi dia berada di atas 1665 ini, saya akan coba terus akumulasi saham Pegas ini teman-teman, karena ada potensi yang dimana dia akan upset ke atas gitu. Jadi untuk Pegas sendiri masih menarik bagi teman-teman yang ingin coba koleksi. Selagi dia berada di atas 1665 itu masih bisa teman-teman coba pertimbangkan terus akumulasi saham Pegas ini, karena secara majority trendnya masih layak untuk teman-teman pertimbangkan gitu. Oke, mungkin ini aja saham-saham yang kita bahas di video kali ini teman-teman. Jadi semoga saham-saham yang kita bahas di video kali ini, yang terkhususnya saham-saham yang berada di sektor energi, secara price action technical analysis teman-teman dapat memahaminya. Dan memang sebenarnya di saham ini yang bisa menjadi suatu hal yang menarik adalah kita bisa melihat siapa yang membentuk demand buyer hari ini atau seller hari ini. Jadi teman-teman bisa lihat melalui broker summary. Jadi saya nggak ingin tunjukkan di sini. Lebih baik teman-teman boleh perhatikan broker summary-nya melalui sekuritas teman-teman yang lain, dan perhatikan apakah saham ini menarik secara broker summary atau tidak. Namun saya pribadi sih saya lebih utamakan secara price action-nya saham ini seperti apa dan mau kemana gitu. Namun untuk validnya siapa demand siapa seller ya teman-teman boleh lihat broker summary-nya sendiri gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.